Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar dan semoga tetap sehat serta selalu siap belajar. Kali ini kita akan membahas 20 soal pemahaman umum. Nah, pada soal nomor 1 sampai 4 kita diharuskan mencermati paragraf ini. Baik, kita akan mulai dari nomor 1. Nah, pada nomor 1 ditanyakan tentang pernyataan yang sesuai dengan teks. Kalau kita amati, jawaban A itu kurang sesuai sebab dikatakan bahwa sampah plastik paling banyak kedua menggunakannya. Sementara dalam teks menjadi paling banyak. Kemudian pada jawaban B, kalimat tersebut sama dengan kalimat yang ada pada kalimat nomor 5. Sementara pada jawaban C, D, dan E itu kurang tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Sampai di sini bisa kita amati masing-masing jawaban dengan teksnya. Selanjutnya kita di nomor 2. Untuk nomor 2 ditanyakan tentang topik utama. Ketika mencari topik utama, kita harus mencari kalimat utama, kemudian akan diketahui gagasan utama. Kalimat utama hanya ada di awal dan akhir teks. Jadi untuk mencari kalimat utama, baca lebih dulu kalimat nomor 1. Kita akan membaca dulu kalimat nomor 1. Ya, siapa yang tidak mengenal benda bernama sedotan ini? Pada kalimat ini, kita masih belum bisa memahami maksud dari teks ini. Kemudian kita akan membaca pada kalimat kedua. Pasti tidak terdengar asing dalam beberapa kesempatan. Ini juga masih belum menjelaskan apa yang dimaksudkan pada teks ini. Nah, kalau paragraf atau kalimat pertama dan kalimat kedua ini tidak memberikan penjelasan yang detail, tidak memberikan penjelasan dari isi teks, maka kita akan mencari pada kalimat terakhir. Jadi pada kalimat 11 dan kalimat 12 ini, salah satu bentuk wujud kesadarannya adalah banyak online shop yang menjual sedotan plastik ramah lingkungan, yaitu sedotan stainless. Kemudian kalimat 12, sedotan ini lebih bersifat tahan lama karena terus-menerus dipakai tanpa membuangnya. Nah, ketika kita membaca kalimat 11 dan 12, di sini kita bisa menemukan kalimat utamanya. Kemudian setelah ditemukan kalimat utama, kita baru bisa menyimpulkan. Jadi untuk mencari topik utama, gagasan utama, ataupun gagasan pokok, kita harus mencari kalimat utama dulu, baru kita bisa menyimpulkan. Nah, dari kalimat akhir yang merupakan kalimat utama ini, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Karena kesimpulannya adalah tentang antisipasi bahaya penggunaan sedotan plastik. Ini. Kemudian pada soal nomor 3, jelas kita ketahui bahwa antonim adalah lawan kata. Maka dari 5 pilihan jawaban tersebut, jawabannya ialah yang E. Jadi pada kalimat nomor 10, perubahan tersebut berasal dari kesadaran masyarakat yang tidak ingin melakukan pemakaian sedotan plastik. Ini. Jadi arti dari kesadaran. Kalau kita mencari pada antonimnya berarti lawan katanya. Yang paling tepat adalah ketidakpahaman karena jawaban A, B, C, dan D ini hampir sama dengan arti dari kesadaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, ketidakpahaman. Kita lanjut pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ditanyakan tentang makna dari kata
maka. Ini dari kata maka. Nah, pada kalimat nomor 7, maka mereka mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia mencapai 93.244.847 batang setiap harinya. Ini. Perhatikan kalimat ke-6 dengan menjelaskan bahwa penggunaan sedotan plastik adalah bentuk sampah yang terbanyak. Ini. Berdasarkan data yang diberikan oleh LSM, salah satu bentuk sampah yang paling banyak penggunaannya adalah sedotan plastik. Nah, di sini disusul dengan kalimat ke-7. Kalau kita pahami aturan penggunaan kalimat dengan konjungsi, ya, yang merupakan kalimat pendukung. Jadi kalimat ke-7 ini merupakan kalimat pendukung dari kalimat nomor 6. Maka kata maka ini, kata maka pada kalimat nomor 7, dalam kalimat ke-7 berarti selain itu, karena dia mendukung. Kalau maka di sini lebih ke sebab akibat, tapi ketika penggunaan dalam kalimat ini yang artinya pendahulu dari kalimat nomor 7, yaitu kalimat nomor 6, merupakan inti dari kalimat ke-7. Jadi kalimat ke-7 ini adalah bentuk dukungan dari kalimat nomor 6, bentuk dukungan dari pernyataan nomor 6. Maka artinya adalah selain itu, kata makna itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi ini ditanyakan adalah topik utama. Topik bacaannya di nomor 5. Maka kita harus kembali mencari kalimat utama. Seperti tadi, ketika kita harus mencari kalimat utama, kita harus membaca kalimat pertama. Sini nomor 1 dan kalimat kedua. Apabila kalimat kedua itu merupakan penjelas dari kalimat pertama, maka dapat dicurigai kalimat utama ada di kalimat pertama. Kita lihat, gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi tersebut endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Kemudian kalimat nomor 2, suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermasa planet seperti bumi. Jadi, jika kita membaca kalimat kedua atau kedua kalimat ini, kedua-duanya tidak ada keterkaitan. Kedua-duanya berdiri sendiri, meskipun membicarakan objek yang sama, yaitu gunung berapi. Nah, jika melihat hal ini, maka kita harus membaca dua kalimat akhir, 4 dan 5. Ini. Kita membaca dua kalimat akhir, kalimat 4, gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku, yang mengambang di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik yang saling menjauh. Nah, ketika kita membaca dua kalimat akhir ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua kalimat tersebut kesimpulannya adalah merupakan terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi. Jadi ini lebih ke terbentuknya gunung berapi. Karena dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan terbentuknya gunung berapi? Kalimat 4 dan 5 ini dijelaskan oleh kalimat 1 dan 2. Ini merupakan penjelas dari kalimat 4 dan 5 sebenarnya, atau merupakan kalimat pendukung dari kalimat 4 dan 5. Maka kalau sudah jelas diketahui bahwa kalimat 4 dan 5 ini merupakan simpulan,
Berarti bisa kita tandai di jawaban yang B, yaitu asal-usul gunung berapi. Itu. Selanjutnya kita pada nomor 6. Pada soal ke-6 ditanyakan tentang pernyataan yang tidak berhubungan dengan teks. Maka jika kita banyak baca satu persatu jawabannya, dapat kita tandai pada jawaban yang C. Ini. Karena tidak sesuai dengan teks. Coba kita lihat kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2 tidak sesuai dengan pernyataan C. Suatu gunung berapi merupakan bentuk alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermassa planet seperti bumi. Sedangkan pada pernyataan C, suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan berasal dari benda langit seperti meteor ke bumi. Ini tidak sesuai dengan kalimat nomor 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi ini jawaban yang paling benar adalah jawaban yang B, dikarenakan. Karena di sini dia menjelaskan tentang akibat. Maka kalau akibat atau hasil, ya, dia di sini diganti dengan kata diakibatkan, bukan dikarenakan. Seperti itu. Kalau kata karena atau sebab itu merupakan penyebabnya sebelum terjadi. Nah, di sini bentuknya adalah pada bentuk hasil. Jadi kata dikarenakan kurang tepat. Ini, gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik. Di sini dimaksudkan adalah hasilnya. Maka yang paling tepat adalah diakibatkan. Jadi kata dikarenakan ini yang kurang tepat. Soal setelah itu kita pada nomor 8. Apabila mendapat soal tentang makna kata, yang harus dilakukan adalah dengan rajin membaca. Karena makna kata ini banyak. Jadi mau tidak mau kita harus sering-sering membaca. Nah, jika kebetulan kita mendapat kata yang tidak kita ketahui, coba perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kata magma, kalimat sebelum dan sesudahnya pada teks nomor 3. Berarti kita harus mencari kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 4. Ini merupakan petunjuk. Maka bisa kita pahami bahwa kalimat nomor 2 dan 4 ini kita bisa menyesuaikan. Apa yang bisa kita sesuaikan? Kalimat nomor 2 dan 4 ini mendekati kalimat nomor 3. Artinya mendekati inti dari kalimat nomor 3. Berarti jawaban yang paling tepat dari kata magma adalah jawaban yang A, yaitu batu-batuan cair di bawah permukaan bumi. Ini, kita lihat di sini, di bawah permukaan bumi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita berada pada nomor 9. Lawan kata memacu. Yang paling tepat ialah jawaban, ya, memacu itu berarti mempercepat. Kalau kita melihat lawan kata, berarti yang paling tepat adalah jawaban yang A. Jawaban B ini sudah sama, artinya mencepatkan. Kemudian menyunggah dari kata sungga, artinya juga memacu. Sudah saya kasih tanda biru, itu artinya menyunggah. Ya. Kemudian membuat agar, ini juga intinya adalah mempercepat. Menjadi lebih juga sama. Jadi yang paling tepat lawan kata dari kata memacu adalah A, kata mengurangi. Kemudian kita masuk pada soal nomor 10. Jika kita melihat soal nomor 10, maka kata yang memiliki padanan dengan kata khasiat adalah jawaban yang E, yaitu kegunaan. Sementara
sudah saya tandai, sudah saya berikan makna. Kata ampuh itu juga artinya manjur. Kata efektif dalam KBBI juga manjur. Kemudian jawaban C dan D itu sama. Jadi makna kata atau padanan katanya khasiat, yang tepat adalah jawaban E, yaitu kegunaan. Nomor 11. Soal nomor 11, jika kita lihat pada kata budidaya, berarti usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Karena intinya adalah usaha budidaya, usaha yang memberi hasil. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu pengusahaan yang dilakukan di daerah rumah yang dapat bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Melihat kita bisa membaca pada kalimat nomor 4. Ya, budidaya tanaman obat untuk keluarga dapat memacu usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal yang dilakukan secara individu. Jadi ini artinya adalah jawaban yang C yang paling tepat. Kemudian kita sampai di soal nomor 12. Di sini sinonim, ya. Kita mencari kesamaan katanya. Kata distorsi dalam KBBI berarti pemutarbalikan fakta. Nah, dari kelima jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu penyimpangan. Mengapa bukan jawaban yang E? Karena merusak di situ artinya bukan merupakan pemutarbalikan fakta. Merusak di situ artinya sudah tidak sempurna. Berarti jawaban yang paling tepat adalah penyimpangan. Karena fakta itu sendiri adalah lurus, benar. Jadi distorsi, pemutarbalikan fakta, yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kemudian pada soal nomor 13, elegi itu berarti syair, maka jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14, dalam KBBI kata gamak itu berarti segan atau ragu, maka sinonimnya jelas yang B. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 15, yaitu antonim atau lawan kata. Kata tegak dalam KBBI berarti tidak, lemas atau lurus ke arah atas. Maka kalau kita tandai, kita amati satu persatu, ada jawabannya antara jawaban D dan E. Yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu runtuh, roboh atau jatuh artinya. Yang lunglai itu lemas, jadi lunglai itu harusnya antonimnya adalah kuat, bukan tegak. Jadi kalau tegak antonimnya adalah runtuh, yang artinya roboh atau jatuh. Selanjutnya pada nomor 16, lawan kata dari kata loyalitas. Loyalitas di sini memiliki arti kesetiaan. Lawan katanya yang mana? Lawan katanya adalah yang C, lari. Kalau fusi artinya penggabungan, migrasi kita sudah tahu artinya perpindahan penduduk, konsensi artinya kesepakatan, dan resistensi artinya ketahanan. Berarti yang paling tepat adalah antonimnya desersi, artinya lari, yaitu jawaban yang C. Kemudian nomor 17, kata anomali berarti tidak normal. Maka antonimnya adalah mana kira-kira? Kalau ketepatan, kesohihan, kebenaran, keakuratan, ini sama. Artinya benar, tepat. Nah, kalau yang kata E, kesesuaian, ini standar, seharusnya. Bukan berarti kebenaran, tapi seharusnya. Artinya apa? Dia mendekati ke arah normal. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu kesesuaian. Nah, pada materi selanjutnya atau soal selanjutnya adalah tentang analogi. Maka kita akan menjelaskan dulu apa arti dari analogi itu sendiri. Jadi bisa kita lihat analogi adalah penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau mengumpamakan suatu objek
yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan. Maksudnya seperti apa? Nah, ini untuk memahami dari analogi sendiri, ini cara menganalogikan ya. Yang pertama adalah membuat kalimat. Yaitu mencari dasar dari adanya analogi. Jadi untuk memudahkan kita memahami, kita harus membuat kalimat. Misalkan, jika ada soal buruh pabrik, kemudian jawabannya yang mana? Kalau yang A, penari studio, pedagang pasar, C, pemahat candi. Nah, kita menggunakan kalimat, misalkan, buruh bekerja di pabrik. Kita lihat jawaban A, penari bekerja di studio. Apakah masuk akal? Biasanya penari latihannya di studio, bukan bekerja. B, pedagang bekerja di pasar. Apakah masuk akal? Ya, masuk akal. Kemudian C, pemahat bekerja di candi. Ini tidak masuk akal. Jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang B, yaitu pedagang bekerja di pasar. Ini yang paling sesuai dan paling masuk akal. Kemudian selain membuat kalimat ya, kemungkinan-kemungkinan yang lain adalah itu bisa berarti sebab akibat. Contoh, kehausan, air. A, kemakmuran, kerja keras. B, kebodohan, miskin. C, kelelahan, kerja. Kalimatnya, jika kehausan, maka harus minum air. Pada jawaban A, jika ingin kemakmuran, maka harus kerja keras. Jawaban B, jika ada kebodohan, maka harus miskin. Kalimat C, jika ada kelelahan, maka harus bekerja. Mana kalimat yang paling tepat di sini? Adalah jawaban yang A. Jadi seperti itu contoh-contoh cara mencari analogi yang tepat. Sekarang kita sudah mulai pada nomor 18. Penalaran analogi tersebut jika kita lihat memiliki penalaran profesi dan objek. Pemahat adalah profesi, kayu adalah objek. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Profesinya adalah penjahit, objeknya adalah kain. Kalau jawaban A, profesinya polisi. Pistol itu bukan objek tapi alat. Sama dengan jawaban B, profesinya pelukis. Kuas itu sebagai alat. Kemudian D, dokter itu profesi. Resep itu bukan alat, bukan objek. Tapi di situ dia sebagai timbal baliknya. Kemudian yang E, perias, pengantin. Maka perias di situ profesinya. Kemudian yang pengantin di situ, apakah perias selalu pengantin? Nah, bisa dijadikan seperti itu ya. Pengantin apakah objeknya? Objeknya orang, bukan pengantin. Seperti itu ya. Yaitu mata, wajah. Pada nomor 19 ini penalarannya adalah tentang kata khusus atau hiponim dan kata umum atau hipernim. Jika kita buat kalimatnya, maka sebagai berikut. Yang kalimat soalnya adalah mata bagian dari wajah. Mata bagian dari wajah. Itu kalimat di soalnya. Kita lihat yang jawaban A. Nada bagian dari gitar. B. Botol bagian dari plastik. C. Lokomotif bagian dari kereta. D. Kabel bagian dari listrik. E. Lambung bagian dari usus. Dari hasil pembuatan kalimat tersebut, yang paling tepat ialah jawaban yang C. Lokomotif itu
kepala kereta. Jadi dia ada di bagian kereta. Lokomotif itu kata khususnya. Kemudian kereta itu kata umumnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 20, kita menggunakan penalaran sebab akibat. Memar, benturan. Nah ini. Memar diakibatkan karena benturan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Beku diakibatkan karena adanya pendinginan. Nah, demikian pembahasan pada soal pemahaman umum. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.